September dikasihlah namanya Novi. Lahir Januari, Januarti. Lahir Februari, Febri. Lahir Maret, Mareyanti. Lahir April, Aprianto. Lahir Mei, Meme. Kawan Ipin, Meme. Lahir Juni, Junianto, Julianto. Lahir Agustus, Agustianto, Agustina. Lahir September, Septiani. Lahir Tapiani. Terakhir 12 anak. Waktu lupa dia mau ngajak anaknya makan. Akhirnya dia panggil, kalian benar sekali panggil, kumpul anaknya semua makan. Bagus Ustaz, salah Ustaz tidak? Enggak salah. Tapi buatlah nama anak yang bagus-bagus, yang punya makna. Bagus dalam artian muatan di dalamnya doa. Udahlah Ustaz, lahir anak kami kasih aja lah nama untuk anak kami ini. Kami ambil dari nama ayahnya sedikit, dari nama mamaknya sedikit. Siapa nama ayahnya? Ramlan. Siapa nama anaknya? Siapa mamaknya? Wati. Mamaknya Wati, ambil ujungnya Ti. Ayahnya Ramlan, ambil ujungnya Ra. Lahir anak perempuan, tabalkan Ti Yara. Iyalah, kalau mamaknya Wati, ayahnya Ramlan. Yang awak takut siapa nama mamaknya? Mardiah Ustaz, ambil ujungnya Mar. Nama bapaknya Mahmud Ustaz, ambil ujungnya Mut. Lahir anak, tabalkan Marmut. Maka rumput aja namanya Marmut namanya. Enggak Ustaz, ayahnya Sulaiman, ambil tengahnya Le. Mamaknya Thayyibah, ambil ujungnya, tabalkan anaknya Letoy. Saya hanya ingin tekankan gabungan nama antara bapak dan ibu tentu bagus. Maka mana nama yang bagus itu? Nama yang bagus itu adalah nama yang memiliki doa. Satu hari 40 kali dia dipanggil orang, berarti dalam satu hari dia 40 kali didoakan orang. Abang-abang, 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 kakak-kakak. Pertanyaan pertama, yang bisa jawab tunjuk tangan, Ustadz panggil naik ke atas panggung. Pertanyaan pertama, anak Nabi ada 7 orang. Siapa yang bisa menyebutkan nama anak Nabi satu saja, yang perempuan? Nih. Iya. Fatimah. Betul? 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 Duduk bang, nanti tunggu Ustaz pulang. Jangan kau pulang duluan sebelum Ustaz pulang. Nah, panitia tolong catat nanti lupa aku udah sampai mana. Nanti semua datang, akhirnya semua tumpul Ustaz pulang dari sini. Dah, nanti ada lagi pertanyaannya. Pokoknya tunggu aja Ustaz ceramah, duduk aja kalian tenang di situ, aman insyaallah. Dah, jadi apa Ustaz? Buat nama yang baik-baik, buat nama yang bagus-bagus, ya Bu? Iya Bu? Nah, berikut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ambil hikmah setelah dia dimutarkan, setelah dia diberi nama, kemudian beranjaklah dia anak-anak. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam usia kekanak-kanakan seperti mereka ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kelebihan atas dirinya. Dia tidak dilarang bermain kepada siapa saja teman bermainnya. Tetapi tidak lama kemudian dia diasingkan dari kampung itu. Karena Nabi Muhammad SAW meninggal ibunya, maka dia dihijrahkan. Dihijrahkan kepada siapa dia dihijrahkan? Ketika meninggal mamanya di usia dia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW dipelihara oleh pamannya. Ada Ustaz, siapa paman Nabi? Abu? Mantap. Habis dia ada kuis, pokoknya tenang aja lah kalian. Nah, kenapa dia dirawat oleh Abu Thalib? Artinya apa? Saya ingin tekankan kepada duhai para suami, kita mesti memahami dan menyadari bahwa tugas merawat anak
tugas pendampingan anak, tugas memberikan kasih dan sayang kepada anak itu bukan tugas mamanya saja. Begaduh suami istri, kau bodoh kali kau dik, kau ngerawat anak aja nggak bisa. Sampai waktu maulid dia masuk paret, kau kemana rumahnya? Marah lagi. Nah, hal itu tentunya ibu jangan mau ibu disalahkan saja. Karena merawat anak, mendidik anak itu bukan cuma tugas ibu-ibu, tetapi perlu adanya kerjasama. Hari ini Bu, terjadi situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Belakangan terjadi kejadian yang menghebohkan Provinsi Sumatera Utara, di mana itu di satu kota bernama Tembung. Apa kejadian di sana? Seorang suami rela dan tega bacok istrinya. Anak suami di bawah umur, dia bacok istrinya sampai meninggal dunia. Bukan cuma istrinya, anaknya pun dia bacok. Dan Allah jagakan anaknya selamat. Dan ini pasangan muda. Belakangan terjadi lagi kejadian yang luar biasa, tawuran, bacok-bacokan anak muda akhirnya memakan korban. Setelah diselidiki apa yang terjadi, ternyata si pelaku adalah anak, di mana orang tuanya hancur, ayahnya hancur, mamanya lebur, anaknya hancur lebur. Kok bisa Ustaz? Iya, ternyata anak ini adalah anak yang lain, pasangan yang broken home. Bapaknya terbantah kemana, Bang Toyib nggak pulang-pulang, udah 7 tahun 7 puasa nggak pulang-pulang. Mamanya kawin lagi, si anak dititipin kepada neneknya. Akhirnya si anak menjadi anak yang brutal karena dia dibesarkan tanpa kasih dan sayang. Siapa yang tidak kenal, semua orang dibacokinya di Tembung. Akhirnya dia pindah tempat tidur, tidak lagi tidur di rumah neneknya, kini beliau tidur di Polsek Percusetuan. Setelah ditinjau, dipelajari, ditelaah, diteliti, anak yang kurang kasih dan sayang dari orang tuanya. Maka mohon maaf Pak, mohon maaf, kita ini jangan cuma bisa nyalahkan istri. Harus ada perhatian yang kita beri. Ternyata menurut penelitian, anak ini dia haus kasih sayang dengan ayahnya. Jangan sempat timbulkan anak menjadi anak yang takut kepada ayahnya. Maka tidak sering kita lihat anak yang sudah ditinggal pergi oleh ayahnya, nggak jarang kita temui ketika dia besar, ketika anak-anak dia menjadi anak yang jahat. Makanya orang bilang, oh wajar anak yatim orang yang jahat. Tidak. Sebenarnya ini karena salah dari awal mulanya. Dia kurang perhatian, dia butuh diperhatikan. Maka luar biasa bagi seluruh panitia, bagi jemaah, ibu-ibu jemaah perwiritan, apalagi seluruh BKM masyarakat setempat, malam ini kita berikan perhatian kepada para yatama dengan sedikit kita berbagi tali asih. Yakinlah ibu, itu satu perhatian yang kita berikan kepada mereka, di mana memang itu merupakan keinginan permintaan batin mereka. Mereka minta diperhatikan. Maka Pak, jangan pernah kita berharap Allah besarkan anak itu tugas istri, merawat anak tugas istri. Jangan pernah. Berikanlah perhatian yang khusus kepada mereka. Kapan perhatian yang khusus? Pak Ustadz, kami sibuk, pergi pagi pulang siang, pergi pagi pulang petang. Terkadang kami nggak tentu-tentu cari nafkah di luar sana Ustadz. Wajar kalau anak jarang terperhatikan. Ambil momen Pak. Di mana momennya? Sempatkanlah walau waktu kita sempit. Upayakanlah walau kita memaksakan keadaan. Bagaimana mengupayakannya? Jadikan diri kita dirasakan oleh anak dan keturunan kita bahwa mereka perhatian atas untuk kita. Bagaimana caranya? Tegur mereka dalam satu hari, ajak mereka bercanda. Menurut ilmu penelitian ada 3 membuat anak tenang. Yang pertama, pelukan. Maka seorang bapak jangan pernah enggan, jangan pernah jarang memeluk anaknya. Jangan maknya jadi peluk, ya anaknya juga dipeluk. Kenapa? Karena pelukan erat seorang ayah mendatangkan ketenangan batin anak tanpa kita sadari Pak. Satu. Yang kedua, kecupan. Maka kecupan seorang ibu, kecupan seorang ayah yang mendarat di kening, itu akan mendatangkan ketenangan. Maka kalau anak ibu menangis, jangan hentikan tangisannya dengan remote yang ada di tangan ibu. Tahu ya, nangis aja kok. Jangan ibu hentikan tangisan dengan remote yang di tangan ibu. Saya tahu remote itu sakti. Kita tahu remote itu luar biasa. Nggak ada dijual di toko Cina, hanya ada ibu punya.
tapi jangan pergunakan remote sakti itu. Ketika anak ibu menangis, peluklah dia. Nah, dengan pelukan. Yang kedua dengan kecupan. Apa yang dikecup? Keningnya. Karena ibu, ternyata di dalam diri manusia ada satu zat penenang yang luar biasa dahsyatnya, melebihi cairan heroin. Dia bisa dan mampu memberikan ketenangan ke dalam diri seorang insan bernama manusia. Di mana itu Allah titipkan dan letakkan? Di keningnya. 2 jari di antara kedua alis kanan dan kiri, 2 jari di atas kening. Maka wajar kalau orang yang sujudnya lama, di dalam sujudnya dia meminta kepada Allah, habis dia sujud seperti ada rasa ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun, yang tidak bisa ditukar oleh materi sebesar apapun. Kenapa? Karena zat penenang yang terletak di kening tadi sudah tumpah menyirami seluruh tubuh kita. Maka seorang anak di saat dia menangis, peluk dia, berikan kecupan ke keningnya, dan yang terakhir, pujilah dia. Maka kalau ada ibu yang asik kerjanya merepet, marah aja sama anaknya, ada bapak yang bisanya cuma mukul anaknya, siap-siaplah kita bapak ibu. Siap-siap apa Ustaz? Nanti waktu kita sudah tua, dia beragak tua, balik gantian kita pula yang direpet kita. Mama dia payah kali dibilang udah tua pun nggak tahu tua. Udah mama jangan lasak-lasak kali, duduk aja situ. Mau apa mama? Mau makan. Siap-siaplah ibu. Kalau ibu sering marah mereka. Apalagi kita pak yang udah tua-tuanya ya kan. Tak lama lagi pak. Sekarang kita masih kuat. Pepantun pun masih semangat. Nanti 5-10 tahun lagi suara pun hilang. Bercakap pun apa ya. Kalau sekarang kita sering mukuli, sekarang kita sering marahi, alamat nanti pun kita akan digitukan anak dan keturunan kita. Maka saya ingatkan kita semuanya, kenapa Nabi Muhammad SAW ketika meninggal emaknya, dia kembali didekatkan kepada seorang laki-laki juga dari keturunan bapaknya. Ini memberikan gambaran kepada kita semuanya, wahai para bapak-bapak, jangan kau lepaskan perhatianmu. Tugas kita bukan cuma mencari nafkah, tetapi juga tanggung jawab kita kepada pendidikan anak kita, kasih dan sayang anak kita. Ada anak yang takut dia kepada bapaknya karena ayahnya kejam kali. Ada juga kebalikannya, ada anak yang takut sama mamanya. Kenapa? Karena mamanya ngeri kali, ngeri mak lampir, lebih ngeri lagi maknya. Takut anak itu. Jadi jangan ngeri-ngeri. Jadikan mereka sahabat di dalam kehidupan kita. Jadikan mereka tempat berbagi di dalam kehidupan kita. Dan porsikanlah porsi mereka sesuai dengan kebutuhannya. Ibu jangan curhat sama anak, ibu jangan cerita sama anak aib bapaknya. Bapak jangan cerita sama anak aib mamanya. Mama tahu juga dah merepet, jangan kan tahu. Nenek maupun mau muntah dari rumahnya, kata ayahnya pula. Jadi dah kau pahamnya aja. Salah pak. Jangan ceritakan aib istri kita kepada anak kita, nanti akan menjadi zat yang tak baik dalam benak mereka. Ibu juga jangan ceritakan aib suami kepada mereka, jangan jadikan curhat mereka. Bapak tahu itu, kau berapa dong umur? 13 tahun. Dari mama menikah sama yang tahu sampai sekarang umur kau 15 tahun, belum pernah mak dibelikan ayah kau itu gelang. Asik karet bannya aja mama pakai. Memang ayah kau tuh gitu, kurang sedikit otaknya. Ceritakannya aib suaminya. Kalau memang ibu kepingin kali mau minta belikan gelang, ceritakan sama bapak, komunikasi dengan baik. Karena yakinlah doa ibu melepas bapak kerja itu magnet mendatangkan rezeki. Jadi jangan lepas suami kita dengan merepek. Dek, abang pergi, ya bang, hati-hati bang, mata dijaga mata, jangan gatal dari mata mau. Nanti hari Sabtu kurang restoran, kau bilang jalan di Mandala ini parah kali. Ban kereta bocor, lingkaran kalapan, gawat Mandala nih. Wali kota pun minta cuma padahal mata kau gatal kali. Ingat ya bang, jangan gatal. Pesan ini. Suami mau pergi kerja udah kena repetan negara. Merepetnya bukan secara langsung, berbatas dari dinding kamar mandi sambil nyuci merepet berpesan. Lepaslah dia dengan magnet rezeki. Macam mana melepas suami pergi kerja ke ladang rezeki? Lepas dia dengan magnet. Melepasnya ikuti dia sampai ke